Hari ini Jokowi, anaknya itu diaturlah sama dia, mantunya. Dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa bahwa dulu raja-raja di Nusantara menyerahkan hartanya, menyerahkan kerajaannya untuk gabung bikin republik. Hari ini Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia. Lihat aja dandanannya. Kalau pakaian daerah rakyat biasa dong. Ini pakaian daerah raja-raja. Raja Amangkurat pula lagi pengkhianat nomor 1 di Indonesia. Itu kan baju topi. Raja Amangkurat. Amangkurat 1 pengkhianat paling besar dalam sejarah di Pulau Jawa. Maksudnya dia itu apa sampai dia komentar seperti itu? Saya rasa dia tidak mengerti juga tentang maksud dan tujuan apa yang dia berkomentar itu. Pak Rizal Ramli, kami di NTT khususnya, saya tidak tahu teman-teman yang lain dari NTT apa tanggapan mereka terhadap apa yang sudah Bapak lakukan, apa yang sudah Bapak komentarkan kepada presiden kita, kepala negara kita yang kita cintai. Entah Bapak cintai dia atau apa, tapi kelihatan dari apa yang sudah Bapak lakukan itu sudah terbukti bahwa Bapak tidak mencintai presiden kita, kepala negara kita. Tapi terkhususnya untuk saya dan keluarga saya yang ada di NTT, Kabupaten Kupang, sudah sangat puas dengan apa yang sudah Bapak Presiden lakukan selama dia menjabat sebagai presiden kita, dan sebentar lagi akan berakhir jabatannya. Pastinya kami masyarakat di NTT pasti sangat merindukan seorang sosok presiden yang mungkin ke depan lagi ada yang penggantinya, mungkin dia bisa menggantikan posisi Bapak Jokowi, yang dimana dia bisa merangkul masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang seperti sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo saat ini. Intinya kita nikmati, intinya kita sudah rasakan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Jokowi. Presiden dari awal sampai sekarang Bapak gak tahu, selalu dari Sabang sampai Merauke banyak kampung-kampung yang ada di pulau-pulau yang ada di pelosok-pelosok seperti Papua, seperti NTT, seperti Kalimantan. Bahwa mereka terlantar oleh pemerintah pusat. Tapi sampai setelah Bapak Jokowi menjabat, kami benar-benar merasakan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dan Bapak Rizal Ramli ini saya lihatnya cuman banyak pembenci kamu, saya rasa. Kamu ini benci sama orang-orang yang ingin melakukan hal-hal baik terhadap negara ini. Saya masyarakat biasa Pak, yang tidak mengerti tentang apa-apa, tapi saya lihat dari keadaan saat ini. Saya masyarakat yang bodoh ini, saya juga melihat dan merasakan bahwa Bapak Presiden ini, Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo ini sangat melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Saya tidak mengerti tentang kekurangan-kekurangan apa yang masih kurang. Jujur saya nggak tahu tentang itu. Tapi yang saya rasakan saat ini, benar-benar mengalami. Benar-benar kami rasakan apa yang sudah dilakukan Bapak Presiden Joko Widodo. Dan supaya Bapak tahu, Bapak mendingan Bapak tunggu aja kapan Bapak mati dan gak usah lagi Bapak sibuk-sibuk. Bapak Rizal Ramli ini menyakitkan sekali Bapak kalau berkomentar. Oknum-oknum seperti ini nih gak usah didengar. Saya umumkan kepada masyarakat Indonesia, gak usah dengar orang-orang seperti ini. Mereka ini banyak komentar tapi tidak tahu kerja. Mereka ini banyak ngomong aja tapi nggak tahu kerja. Mereka ini seperti Bapak Jokowi. Pembangunan ada di mana-mana. Depan rumah saya yang dulu batu-batuan semua, jalan raya itu batu semua, tapi sekarang sudah aspal butas. Supaya Bapak tahu, yang dimana dulu kami hanya pakai pelita, tapi sekarang sudah ada listrik masuk sampai kampung saya. Supaya Bapak Rizal Ramli tahu, apa dulu sebelum ada Bapak Presiden Joko Widodo jadi presiden menjabat, sebelum itu apakah di NTT sana banyak pembangunan? Tidak ada. Saya bilang tidak ada. Tidak ada presiden yang seperti Pak Jokowi. Justru kami merindukan ketika nanti sebentar lagi masa jabatannya habis, kami akan merindukan sosok presiden seperti Bapak Jokowi. Dan saya umumkan kepada masyarakat Indonesia, kalau bisa melihatlah
lihat sosok-sosok yang seperti Bapak Jokowi yang kita pilih. Saya tidak mau membandingkan. Tapi kalau Bapak Prabowo Subianto ketika dia naik presiden juga, saya rasa bagus juga. Atau Bapak Ganjar Pranowo juga bagus juga tuh. Karena mereka sudah rasakan apa yang dilakukan Bapak Joko Widodo. Mendingan teruskan. Nggak usah kita pilih pemimpin yang hanya bisa datang dan pergi, tapi tidak melakukan apa-apa untuk masyarakat. Dan supaya Bapak juga tahu, komentar itu pikir baru komentar Bapak Rizal Ramli ya. Masyarakat tidak akan datang untuk hanya minta, tunggu aja untuk minta kepada Bapak Presiden berikan kami makan karena perut kami lagi lapar. Tidak, masyarakat juga wajib untuk bekerja keras. Masyarakat juga wajib untuk bisa mencari makanan sendiri tanpa harus pemerintah membantu. Tanpa program-program juga kita bisa makan kok. Kami di NTT sana tiap hari kerja kebun, pontang-panting, kerja sawah biar bisa makan. Gak perlu pemerintah harus berikan kami beras atau memberikan kami sayur minyak. Tidak. Ada kelapa, kami bikin minyak kelapa sendiri, masak, produksi minyak sendiri. Masak minyak kelapa biar kami bisa goreng, kami bisa makan. Bapak Rizal Ramli ini ngawur aja ngomongnya. Komentar lagi tentang anaknya presiden ini. Setahu saya, anak-anaknya Presiden Kaisang dan Gibran, sebelum Bapak Presiden Joko Widodo jadi menjabat sebagai kepala negara, mereka itu sudah memulai bisnisnya sendiri. Mereka itu dari nol, mereka usaha sendiri tanpa bantuan orang tua. Supaya Bapak Rizal Ramli tahu. Gak usah komentar-komentar yang aneh-aneh lah Bapak Rizal. Ngomong R aja nggak jelas, Bapak komentar ngawur aja. Kami di NTT sini sangat merasakan Pak. Kami sangat merasakan. Kami dulu itu terdampar, tapi setelah Bapak Presiden Joko Widodo menjabat, kami merasakan benar pemerintahan atasan. Bagaimana mereka bisa datang kunjungi kami di tempat-tempat kami. Pelosok-pelosok negeri mereka datang dan melihat. Supaya Bapak Rizal Ramli itu sama teman-temannya itu komentar itu berpikir dulu baru berkomentar lah. Ambillah dulu sisi-sisi baik yang sudah Bapak Presiden Joko Widodo lakukan. Saya tahu ini negara demokrasi, tapi kita berdemokrasi itu harus sesuai dengan aturan juga. Jangan melebihi batas kalau kita berkomentar. Saya rasa Bapak Rizal Ramli sudah mencurigai Bapak Presiden Joko Widodo dan keluarganya itu sudah berlebihan. Jadi kalau bisa Bapak Rizal Ramli tolong sadarlah. Banyak berdoa, berdamailah dengan diri sendiri. Nggak usah jadi pembenci, nggak usah dendam orang. Damailah dengan diri sendiri ya Bapak Rizal. Memperbanyak doanya Bapak itu supaya bisa membuat iman Bapak itu semakin besar, semakin meningkat. Sambil nunggu kapan ajab datang, kapan hari kematian Bapak datang. Ya nggak usahlah Bapak berkomentar berlebihan terhadap pemerintahan. Masyarakat Indonesia juga sebagian besar sudah melihat kok kinerjanya Bapak Jokowi. Apalagi yang Bapak mau berkomentar, mau provokasi tentang untuk masyarakat. Tidak ada. Mereka sudah melihat kok. Masyarakat Indonesia sekarang udah pada pintar semua. Pintar menilai. Jadi Bapak tidak usah memprovokasi lah. Kalau mau berpolitik itu ya yang netral lah. Kita harus mengakui juga. Jangan kita hanya tidak suka dengan yang tidak baik, tapi kebaikan itu kita tidak melihat. Jangan seperti itu Pak Rizal. Jadi kami harap Bapak Rizal itu pikir lagi lah sama teman-temannya itu yang siapa itu Amin Rais itu. Tolong. Nggak usah lagi lah kalian seperti itu. Tenang-tenang kok untuk kita bisa menunggu pemilihan di tahun depan nanti. Kita lihat saja siapa yang terpilih jadi presiden pun kita masyarakat berharap saja supaya bisa melanjutkan apa yang sudah Bapak Jokowi lakukan pada saat ini. Ya, untuk masalah IKN lah apalah itu urusan pemerintahan. Bapak nggak usah berkomentar, mendingan memberikan pendapat itu yang bisa masuk akal supaya kita bisa sharing. Tapi kalau memberikan pendapat hanya untuk membenci orang, memprovokasi orang untuk membenci pemerintahan,
Jangan seperti itulah. Saya ini masyarakat biasa yang sore hari ini saya berinisiatif untuk bisa berkomentar kepada Bapak Rizal Ramli. Saya masyarakat bodoh biasa dari kampung pelosok lagi Bapak. Terima kasih, selamat sore.